Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tafsir ayat psikologi tentang jiwa manusia yang nantinya akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Erlin Siti Azizah, nomor NIM 430400149. Materi kedua oleh Amara Cika Dernesia, nomor NIM 43040200144. Dan materi ketiga dijelaskan oleh Wulan Setia Putri, 43040200156. Ayat-ayat Al-Quran tentang jiwa manusia. Yang pertama, Quran Surat Yusuf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku antuni bihi astaghlis hu linafsi falamma kallama hum qala inna ka al-yawma ladaina makinun amin. Artinya, dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami. Yang kedua, Quran Surat Al-Dariyat ayat 21. Wa fiya anfusikum afala tasirun. Artinya, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu akan memperhatikan? Yang ketiga, Quran Surat An-Nahl ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha fatu wafaya kullu nafsi ma amilat mahum la tudlamun. Artinya, ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakan, sedangkan mereka tidak dianiaya atau dirugikan. Tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang jiwa manusia. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir Quran Surat Yusuf ayat 54. Allah memberitakan tentang raja setelah ia memastikan bahwa Yusuf alaihissalam bebas dari tuduhan dan dirinya bersih dari apa yang dikatakan orang-orang terhadapnya. Raja mengatakan, ituni bihi astaghlihu linafsi, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maksudnya, ia akan kujadikan orang yang dekat denganku dan dijadikan sebagai penasehatku. Falama kalamahu, tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia. Maksudnya, raja berbicara dengan Yusuf dan mengenal serta melihat pandaian, mengetahui profil akhlak dan kesempurnaannya. Raja berkata, innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya di sisi kami. Maksudnya, sesungguhnya engkau sekarang telah mendapatkan kedudukan dan kepercayaan di sisi kami. Tafsir Quran Surat Al-Dariyat ayat 21. Dan juga pada diri kalian sendiri terdapat pula tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan dan keesaannya, yaitu mulai dari permulaan penciptaan kalian hingga akhirnya. Dan di dalam susunan penciptaan kalian terkandung pula keajaiban-keajaiban. Maka apakah kalian tidak memperhatikan akan hal tersebut, yang karena itu lalu kalian dapat menyimpulkan akan penciptanya dan kekuasaannya yang maha besar. Tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 111. Tafsir Al-Muyassar. Ingatlah kepada mereka, wahai Rasul, tentang hari kiamat, ketika setiap jiwa datang untuk membela dirinya sendiri dan mengemukakan segala alasan. Allah menyempurnakan balasan apa yang telah dikerjakan oleh tiap-tiap jiwa dengan tanpa menzoliminya. Dia tidak menambah hukuman kepada mereka dan tidak pula mengurangi pahala mereka. Tafsir Ibnu Katsir. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa
setelah mereka menjalin semuanya itu, yaitu fitnah, maka sesungguhnya Dia benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Pemurah terhadap mereka pada hari kebangkitan mereka kelak. Yauma ta'ti kullu nafsin tajadilu, pada hari ketika tiap-tiap diri datang membela, maksud tiap orang membela an nafsiha, dirinya sendiri, dan tidak seorang pun dapat membela orang lain, baik bapak, anak, saudara maupun istri. Saya Amara Cika Darnisya, NIM 430402000144. Di sini akan menjelaskan beberapa contoh lain ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jiwa manusia. Yang pertama, surat Asy-Syams ayat 7-8, yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya, penciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ayat ini memberikan isyarat bahwa jiwa manusia memiliki kemampuan untuk menyeleksi berbagai kemungkinan dari keputusan yang akan diambilnya, baik itu bersifat baik atau jahat. Hal itu didasarkan atas ilham yang diberikan Allah kepadanya dalam bentuk pengetahuan atau intuisi yang memungkinkan dirinya menghadapi berbagai masalah yang dihadapinya. Yang kedua dalam surah Yusuf ayat 53, yang artinya, karena sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Ayat ini secara gamblang menyebutkan bahwa jiwa mempunyai kebebasan untuk memilih, yaitu terbukti dengan seruannya untuk melakukan kejahatan, dan ini adalah sebagian dari sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh jiwa. Yang ketiga, surah Al-Qiyamah ayat 2, yang artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Dalam surat ini menjelaskan penyesalan yang diderita jiwa merupakan salah satu bentuk kebebasan yang dimilikinya untuk memilih dan menyeleksi berbagai kemungkinan yang dapat diambilnya. Bahkan dalam ayat lain yang terdapat dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jiwa bisa menjadi pendorong dari pembunuhan yang dilakukan manusia. Allah berfirman tentang kisah dua orang anak Nabi Adam, maka jiwa Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Yang keempat, dalam surah Al-Imran ayat 185, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Makna dan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang jiwa manusia. Yang pertama, Quran Surat Yusuf ayat 54. Ayat ini menceritakan bahwa setelah Raja Mesir mendengarkan kata-kata Zulaikha dan Yusuf, dan telah terbukti bahwa Yusuf tidak bersalah, bahkan Raja menyaksikan ketinggian budi pekerti dan kejujuran Yusuf, maka Raja memanggilnya untuk pertemuan khusus dan mengajak Yusuf berbicara tentang berbagai masalah pemerintahan. Dari situ, Raja mengetahui bahwa Yusuf memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang luas. Untuk itulah ia mengangkat Yusuf sebagai penasehat pribadinya, sehingga seluruh pejabat dan para pegawai kerajaan tunduk serta patuh kepadanya. Yang kedua, Quran Surat Az-Zariyat ayat 21. Di dunia ini telah terdapat tanda-tanda yang semuanya itu menunjukkan keagungan Sang Maha Pencipta dan kekuasaannya yang sangat luas, seperti bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, padang-padang, dan sungai-sungai, dan perbedaan bahasa dan ras atau warna kulit pada manusia, dan apa-apa yang terdapat dalam diri manusia, yaitu akal, pemahaman, harkat, dan kebahagiaan. Karena perbedaan dalam diri manusia tersebut, sangat penting kiranya manusia untuk memiliki konsep diri yang jelas, baik itu berkaitan dengan fisik, kejiwaan, dan kadar intelektual yang dimilikinya. Dengan mengetahui konsep diri yang jelas, setiap individu akan mengetahui secara terfokus apa yang dapat mereka kontribusikan untuk kemudian dapat mengoptimalkan potensi mereka yang telah dikaruniai oleh Allah untuk
mencapai kesuksesan dunia akhirat. Yang ketiga, Quran Surat An-Nahl ayat 111. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memperingatkan kepada umatnya bahwa pada hari ketika setiap orang datang kepada Allah untuk membela dirinya sendiri dengan berbagai alasan dari kesalahan dan dosanya. Dan bagi setiap orang, baik mukmin maupun kafir, yang taat maupun yang durhaka, diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun. Allah akan membalas sekecil apapun amal baik dan buruk yang telah manusia lakukan. Saya Wulan Setia Putri, nomor NIM 43040200156 akan menjelaskan tentang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan korelasinya dengan ilmu psikologi. Yang pertama yaitu Quran Surat Yusuf ayat 54. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Jabatan dan pangkat sesungguhnya merupakan tanggungan dan amanat yang sangat berat. 2. Pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap penduduknya. Pemilihan seorang pemimpin memperkirakan kebaikan masyarakat, bertanggung jawab penuh, dan memang orang yang paling ahli dalam memanage persoalan negara, sehingga tidak ada yang dirugikan. 3. Pelajaran yang sangat berharga bahwa kepemimpinan bukan digunakan sebagai alat penindasan, tetapi suara dan kepentingan rakyat adalah tujuan utama. 4. Tidaklah asal menuduh karena itu merupakan bentuk kezaliman. 5. Tidaklah dibenarkan meminta jabatan kecuali diyakini tidak ada orang lain lagi yang mumpuni dan sanggup menjalankan tugas tersebut kecuali dirinya. Korelasinya dengan ilmu psikologi di sini yaitu Surat Yusuf ini memuat konsep-konsep psikologi yang humanis, bahkan berbagai kaidah psikologi yang ditetapkan para ilmuwan barat melalui penelitian panjang tidak dapat menandingi kaidah psikologi dalam surat ini. Konsep psikologinya seperti halnya tentang perasaan, motivasi, naluri, prinsip, dan batasan. Selain itu juga mendapat paparan tentang berbagai fenomena kejiwaan seperti cinta dan benci, tergila-gila dan tipu daya, rindu dan kehilangan, penantian dan harapan, keputusasaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Quran Surat Az-Zariyat ayat 21. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Konsep diri yang merasa yakin akan kemampuan dalam menghadapi masalah. 2. Konsep diri yang merasa setara dengan orang lain. 3. Konsep diri yang menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai macam perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. 4. Konsep diri yang mampu memperbaiki dirinya karena sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha merubahnya. Korelasi dengan ilmu psikologi di sini adalah perbedaan dalam diri manusia sangat penting kiranya manusia untuk memiliki konsep diri yang jelas, baik itu berkaitan dengan fisik, kejiwaan, dan kadar intelektual yang dimilikinya. Dengan mengetahui konsep diri yang jelas, setiap individu akan mengetahui secara terfokus apa yang dapat mereka kontribusikan untuk kemudian dapat mengoptimalkan potensi mereka yang telah dikaruniai oleh Allah untuk menggapai kesuksesan dunia akhirat. Yang ketiga yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 111. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain: kita harus senantiasa berbuat baik karena apapun yang telah kita kerjakan di dunia pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Kita juga harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kita tidak boleh mengingkari nikmat-nikmat Allah, yakni tidak menggunakannya sesuai tuntutan Allah, karena bisa saja nikmat yang telah Allah berikan diubahnya menjadi sebuah bencana kelaparan dan ketakutan atas perbuatan yang telah kita lakukan. Korelasinya dalam ilmu psikologi di sini yaitu berkenaan dengan konsep jiwa dan pengaruhnya dalam kepribadian manusia. Ada 3 macam kepribadian yang terlahir dari adanya integrasi antar dimensi psikis diantaranya: 1. Kepribadian amarah, 2. Kepribadian lawamah, dan ketiga kepribadian mutmainah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.